Hai, setelah kemarin kita mempelajari mengenai dewasa dalam perkataan, ayo kita masuk kepada bagian yang kedua. And by the way, shalom dulu. Salam damai sejahtera Allah melimpah-limpah dalam hidup saudara dan saya. Kiranya kasih karunia Allah menyertai anugerah Tuhan hidup dalam hidup saudara, dan kuasa Roh Kudus memampukan kita hidup dalam kesucian, dalam kebenaran, dan dalam pertobatan senantiasa. Mari sama-sama kita mau tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami berterima kasih untuk kebaikan. Berkati setiap para pendengar, para pemirsa yang menyaksikan acara segmen Kerinduanku ini. Berkatilah setiap mereka. Kasih setia Allah melimpah-limpah dalam hidup mereka, dan sejahtera Allah hadir dalam hidup mereka. Allah Roh Kudus, buat kami mengerti dan memahami kebenaran firman. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kemarin kita mempelajari mengenai kuasa perkataan atau dewasa dalam perkataan. Sekarang kita masuk kepada bagian yang berikutnya, dampak atau berkat dari orang yang dewasa dalam perkataan. Biasanya kita tuh baru mau ngelakuin kalau ada untungnya, kalau ada berkatnya, kalau ada yang baiknya. Nah, kita akan mempelajari hari ini apa sih dampaknya, apa sih berkatnya dari orang yang hidupnya perkataannya dewasa. Yang pertama, Amsal 22 ayat ke-10 dan 11 mengatakan demikian. Usirlah si pencemooh, maka lenyaplah pertengkaran, dan akan berhentilah perbantahan dan cemooh. Ayat 11, orang yang mencintai kesucian hati dan yang manis bicaranya menjadi sahabat raja. Orang yang dewasa dalam perkataan, dampak yang pertama dalam hidupnya adalah akan memiliki hubungan yang baik dan menguntungkan dengan sesama. Orang tuh kalau mulutnya comel, tukang gosip, omongannya mohon maaf ya saudara ya, kasar, sampah, emosian, saya rasa temannya dikit. Kalaupun temannya banyak, rata-rata pasti ada maunya doang. Orang tuh kalau dikit-dikit berantem, dikit-dikit tersinggung, kalau ngomong dikit-dikit nggak enakin, saya percaya nggak ada yang mau temenan sama orang itu. Tapi kalau omongan kita asik, penuh dengan damai, penuh dengan sejahtera, omongan kita membangun, memberkati orang lain, maka akan banyak orang mendekat kepada kita. Penulis Amsal mengatakan, usirlah si pencemooh, maka lenyaplah pertengkaran, dan berhentilah perbantahan dan cemooh. Kalau saudara bergaul sama orang yang tukang bukain rahasia orang, tukang gosip, tukang jelekin orang lain, yang pertama saudara mohon maaf sama bodohnya dengan orang tersebut. Yang kedua, saudara mengasosiat diri saudara sama dengan mereka. Dan ketiga, saudara mempercayai dusta, fitnah, atau saudara sedang mendengarkan kebohongan dari orang tersebut yang mungkin menyakiti orang lain. Maka dikatakan selanjutnya, orang yang mencintai kesucian hati dan yang manis bicaranya menjadi sahabat raja. Artinya orang yang hatinya baik dan perkataannya manis, sopan, ngerti kapan ngomong, ngerti kapan diam, berkata sebenarnya, akan menjadi orang-orang yang berdiri di hadapan para pemimpin petinggi-petinggi dalam bangsa atau negara. Yang kedua, dampak dari orang yang dewasa dalam perkataannya. Yakobus 5 ayat 12 mengatakan, jikalau ya, katakan ya, jikalau tidak, katakan tidak. Artinya yang kedua, orang yang dewasa dalam perkataannya, dampak dalam hidupnya adalah akan memiliki kepercayaan dari orang lain. Orang kalau omongannya benar, gak nambah-nambahin, gak kurang-kurangin, saudara gak overrated, kalau dia punya omongan itu dapat dipercaya, maka saya percaya orang akan menganggap dia sebagai orang yang dapat diandalkan. Kita kan males ya punya teman yang kalau ngomong tuh bukan hanya bohong, bukan hanya operated, tapi dilebih-lebihin gitu. Misalnya dia cerita, waduh gue punya papa gue, aduh gila rumahnya ada 20, mobilnya ada 30, ART-nya ada 50. Ya kan, padahal kenyataannya gak begitu. Suatu hari di masa saya remaja, saya ketemu dengan seorang anak muda dan kita bergaul karena saya ketemu di tempat tongkrongan. Dia suka ngomong rumahnya itu di daerah bilangan yang terkenal di Jakarta. Satu hari dia pamer bahwa waduh gila rumah gue tuh begini dan sebagainya. Satu hari kita antar dia pulang, karena udah malam dia bilang udah di sini aja.
soalnya di portal. Walaupun kita pikir kok masa di portal sih. Ya udah kita percaya nih, diturun, ditunjuk sebuah rumah yang cukup jauh dari tempat situ yang besar. Itu rumah gue. Kapan-kapan main ya. Oh ya udah. Kita bilang gila, kayak amat. Dan ketika kita pulang, karena memang udah malam, jadi banyak jalan yang ditutup. Jadi kita putar balik ke tempat yang tadi kita datang ke situ. Dan ketika kita putar balik, kita lihat orang itu lagi keluar dari tempat yang dari kita baru antar, lagi menunggu atau mencari entah angkutan umum, entah ojek. Terus kita ikutin pelan-pelan dari belakang dan dia naik ojek, saudara, dan pergi nggak tahu kemana. Dan besoknya kita bilang sama dia, kemarin gue lihat tuh naik ojek. Dia langsung bilang ke dan ketika kita dengar dari teman-teman yang udah lama sama dia bilang dia mau orangnya gitu, suka cerita anak orang kaya, suka begini, suka begini. Orang yang perkataan yang nggak bisa dipercaya, omongannya akan dianggap enteng sama orang lain. Omongannya nggak akan dianggap sebagai sesuatu yang besar. Belajar untuk dapat dipercaya. In other story, ada seorang jemaat punya showroom mobil di sebuah bilangan di Jakarta Utara. Dia jualan mobil second, saudara, dan dia selalu bilang apa adanya. Dia ajarin marketingnya, kalau memang banjir bilang pernah banjir. Kalau memang pernah ditabrak, bilang pernah ditabrak. Kalau mobilnya ada sesuatu yang gak baik, omongin. Sehingga ketika dia buat hidup benar, jujur, awalnya memang omsetnya turun. Tapi beberapa waktu kemudian, karena namanya mulai terbentuk, integritasnya mulai terdengar, mulailah muncul perkataan, kalau engkau itu jual mobil, kalau dia bilang pernah ditabrak, pasti pernah. Kalau dia bilang gak pernah, pasti gak pernah. Sehingga banyak orang yang datang sama dia, karena dia bilang dia kalau jual mobil bener. Kilometernya gak dibohongin, mesinnya gak dibikin-bikin, harganya gak dibuat-buat. Lihat deh, ketika kita berani berkata apa adanya, jujur, mengatakan kebenaran, dalam waktu singkat mungkin ada banyak orang yang gak suka, tapi dalam waktu panjang, orang akan mencari saudara. Yang ketiga, yang terakhir, Amsal 12 ayat yang ke-25. Kekhawatiran dalam hati memungkukan orang, tapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Dampak dari orang yang dewasa dalam perkataan adalah mengubah keadaan yang buruk menjadi yang baik. Tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia, kata Alkitab. Ketika orang mampu berkata yang benar, apalagi berkata firman, di tengah keadaan yang berat, maka firman itu akan mengubah keadaan yang buruk menjadi keadaan yang baik. Setiap pagi, mari punya kebiasaan bangun pagi, Tuhan, berjagalah di mulut. Tuhan, berjagalah di pintu bibir, berjagalah di ujung bibir, agar aku berkata yang benar, yang suci, berkata yang gak dusta, gak nipu, perkataan firman, perkataan kuasa, gak berkata yang sia-sia. Doa saya kita makin dewasa dalam perkataan, kita makin menjadi berkat dimanapun kita berada. Yang punya surga, crazy in love with you. Kita datang sama Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Mari sama-sama datang sama Tuhan. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti
pakailah hidupku. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi. Oh Tuhan, pakailah hidup. Oh Tuhan, pakailah hidup selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi. Mari bawa hati, angkat tanganmu, bawa iman. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi. Sambil angkat tanganmu, bila saatnya nanti, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat.